Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Judul perikop itu adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menjelaskan apa yang telah terjadi pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setidaknya ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Di sana dosa-dosa kita, manusia lama kita pun ikut mati bersama-sama dengan Kristus. Dan yang kedua adalah kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan kita hidup bagi Allah bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka manusia lama kita pun mati dan dosa-dosa kita pun sudah dibayar oleh Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Hal ini bukan berarti bahwa kita bebas melakukan dosa. Kita bebas menuruti semua hawa nafsu kita. Bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Karena Alkitab juga mengajarkan bahwa kita telah mati untuk dosa-dosa kita, tapi kita juga dibangkitkan melalui Kristus bagi Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa janganlah kita menyerahkan tubuh kita kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Nah, karena itu kita harus meninggalkan semua dosa kita. Saudara, sebagai orang Kristen, khususnya kita yang hidup dalam tradisi reformasi, kita percaya apa yang dikatakan oleh Martin Luther, itu bahwa kita adalah seorang pendosa dan juga orang benar pada saat yang bersamaan. Kita bergumul dengan dosa-dosa kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Dan karena itu sebagai orang Kristen, kita harus meninggalkan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar beberapa pengajaran yang mengajarkan bahwa karena kita sudah dibenarkan, maka kita tidak wajib berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan hal yang sebaliknya.
Dikatakan bahwa jangan menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Jangan menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang bohong. Jangan menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak pantas. Jangan menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Kita wajib melakukan perbuatan baik yang dilahirkan dari kasih yang didasari oleh iman kepada Allah. Bukan karena perbuatan baik itu akan membawa kita kepada sorga, tetapi karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka perbuatan kita pun haruslah mencirikan status kita sebagai orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang hidup bagi Allah dengan meninggalkan semua dosa-dosa saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk hidup bagi Allah dan meninggalkan semua kelemahan-kelemahan saudara. Saudara, hendaklah kita selalu mengerjakan keselamatan kita dengan penuh kasih kepada Allah. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjagai kami. Kami percaya itu hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami. Ya Allah Bapa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Semua pekerjaan yang akan kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami berdoa biar semuanya kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang pagi hari ini telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, dan karena itu kami harus hidup di dalam kekudusan, sama seperti Engkau hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Demikian juga kami harus hidup di dalam kekudusan supaya kami boleh berkenan kepada Engkau dan kami boleh menikmati kehidupan abadi bersama Engkau, ya Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.